Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati menu sarapan pagi. Kali ini saya beri tema melawan rasa takut. Takut bisa diartikan perasaan yang gentar, perasaan yang ngeri menghadapi sesuatu hal. Ketakutan menghinggapi setiap manusia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dan juga semua lapisan masyarakat. Rasa takut dari hal sederhana sampai hal yang besar. Takut dengan penyakit, takut menghadapi masa depan, takut kehilangan pekerjaan, ekonomi, dan saat ini pandemi 19 adalah situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga membuat mengalami kesulitan dan membuat perasaan takut di hari-hari ke depannya. Bahkan juga keadaan dunia ini yang semakin jahat, bahkan bencana alam membuat banyak orang ketakutan. Kadang kita orang dewasa merasa takut sehingga membuat perasaan panik, bahkan menjadi marah oleh karena hal-hal yang kecil atau ketakutan yang kecil. Dapat disimpulkan, jadi setiap orang tidak bisa menghindari ketakutan, karena ketakutan adalah naluri manusiawi. Tetapi ketakutan jangan sampai membuat kita terjebak atau berlebihan, karena akan membawa dampak buruk di dalam kehidupan kita. Di mana manusia tidak lepas dari ketakutan. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan jangan takut. Kita sering dengar ahli Alkitab meneliti di dalam Alkitab ada 360 kata jangan takut. Baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Di Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, kemuliaan datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam situasi penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dari ayat kejadian 15 ayat 1 ini, di mana Abraham mengalami ketakutan karena ketakutan akan balas dendam yang dilakukan oleh raja-raja dari timur yang telah dikalahkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut Abraham. Di Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud takut karena orang-orang yang mengejar dia, mana musuh yang mau membunuhnya, namun dia katakan, aku percaya kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan Daud pun mengalami kemenangan. Di dalam Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari ayat ini, bagaimana saat-saat menghadapi ketakutan, yaitu memandang Yesus sebagai penolong. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, bagaimana kita melawan rasa takut supaya kita menang
di atas ketakutan. Yaitu hanya memandang pada Yesus sebagai perisai, hanya percaya pada Yesus dan firman-Nya. Mengaku Yesus adalah penolong kita. Ada ayat yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam Timotius 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan hidup. Nah, dari ayat ini kita mengaminkan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap orang percaya, meskipun menghadapi badai hidup yang membuat ketakutan, maka Tuhan akan mengubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Di mana kita sebagai orang percaya bisa mengubah ketakutan-ketakutan hari ini menjadi kekuatan dan menjadikan kemenangan. Kita melihat teladan daripada Tuhan Yesus Kristus saat Dia mengalami ketakutan waktu di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia tetap memandang Allah, memandang Bapa, sehingga Tuhan Yesus memperoleh kemenangan. Kepada siapa kita harus takut? Satu ayat di dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita hanya takut kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangannya, sudah mengalahkan maut dan juga mengalahkan ketakutan. Hanya takut akan Tuhan saja kita diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam menghadapi ketakutan-ketakutan hari ini, persoalan dan masalah. Di mana Tuhan sudah sediakan berkat yang melimpah dan kita mempunyai kemenangan atas ketakutan-ketakutan kita. Kita harus menang dari rasa takut di mana yang dipanahkan oleh iblis dengan situasi hari-hari ini, dengan suara-suara atau berita-berita yang membuat orang-orang gentar. Tapi kita percaya, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita dan memberikan rasa aman sehingga menghilangkan ketakutan. Kalau beberapa hari yang lalu saya juga mengalami ketakutan ini, ketakutan di dalam pekerjaan. Tetapi saya mengimani firman Tuhan yang mengatakan tadi, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dan juga dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak membuat saya lemah, tetapi firman Tuhan katakan memberikan kekuatan dan kemenangan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sarapan pagi Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.